Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya kita bisa lakukan cara menghidupkan motor supaya lebih aman saat setelah ganti oli maupun di pagi hari. Oke, kita hidupkan motornya. Seperti ini. Oke, sudah nyala. Oke, sudah nyala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Hartono Motor Channel. Oke teman-teman, di sini ada sebuah baut. Oke, untuk jenis bautnya ini menggunakan kunci nomor 12 yang bagian luar seperti ini, dan di sini ada sudah ada hasilnya seperti ini, bisa dikasih lem. Dan untuk asnya di sini menggunakan baut 17 seperti ini untuk kondisinya. Ini sudah dilem. Oke teman-teman, dan di sini untuk kondisi baut ini masih keadaan bagus, atau kita bisa lihat dari sirip-siripnya sini masih rapi. Oke, seperti ini untuk kondisi bautnya. Dan di sini untuk beberapa tips tentang cara perawatan di motor. Kebetulan di sini ada motor matic yang akan mengganti dari oli mesin. Ini adalah baut oli mesin dari sebuah motor matic, dimana kita bisa melakukan beberapa cara untuk melakukan sebuah penggantian yang lebih aman untuk motor kita yang kita gunakan. Oke, ini adalah motor matic jenis Honda Scoopy seperti ini. Oke, ini untuk bannya ban donat, ban besar. Oke, dan untuk penggantian dari oli kita bisa lakukan dengan cara kita dinginkan dulu supaya sekitar 20 menit atau 10 menit, minimal 10 menit, supaya untuk kondisi mesinnya itu lebih dingin, dan tentunya terhadap keawetan dari dratnya ini supaya tidak dol atau rusak. Dan untuk pembukaan dari bautnya, kalau kita lihat dari posisi atas sebelah sini dari kamera, ini posisinya saat kita buka itu jalannya ke kanan saat kita buka, dan nanti saat kita pasang itu pengerasannya ke kiri, jadi terbalik saat kita di posisi atas itu. Dan untuk kondisi motor ini pemakaian setiap hari normal, dan di sini sudah dilakukan pemakaian sekitar 3 bulan. Dan untuk kondisi dari sebuah oli matic kita bisa menggunakan patokan atau melihat di sini di bagian di stick oli. Di bagian sini kita buka dari penutupnya, dan di sini ada plastik panjang seperti ini, plastik fiber atau plastik keras tahan panas fiber seperti ini. Ini kita bisa lakukan saat pagi hari atau motor belum dihidupkan. Kita bersihkan, kita lap, dan kita akan coba lihat dimana untuk kondisi oli mesin. Kita bisa membuat patokan di antara stick penunjuknya bagian ujung atau bagian bawah ini, terbawah di antara di antara tanda silang seperti ini. Di antara sini dan sini, ini kondisi oli mesin masih dalam keadaan aman untuk motor kita. Ini kita bisa gunakan trik ini untuk melihat jumlah oli mesin pada motor matic sebelum motor kita dihidupkan, seperti ini. Dan untuk pengecekan oli lainnya kita bisa lihat dari berapa banyak oli mesin yang saat kita tap atau kita mau ganti. Ini kita bisa buat patokan atau takaran sekitar ini karena wadahnya seperti ini.
Ini tidak ada takaran, ini yang biasa saya gunakan. Jadi intinya untuk lebarnya sekitar 1 jengkal dan untuk panjangnya 1,5 jengkal. Oke, seperti itu. Dan kita bisa membuat patokan untuk tebalnya ini sekitar setengah telunjuk jari. Jadi kita bisa membuat patokan seperti ini untuk melihat kondisi jumlah oli mesin saat kita tap atau kita mau ganti. Ini kita bisa lihat jumlahnya, ini berada di sini. Oke, berada di antara tengah-tengahnya sini. Jadi ini sudah pemakaian sekitar 3 bulan. Untuk jumlah olinya sekitar 600 ml. Jadi ini masih dalam kondisi aman, karena di dalamnya masih ada sisa oli. Ini sudah saya tap sekitar 10 menit, jadi sisanya tinggal segini. Ini kebanyakan di motor matic itu saat kita mau ganti itu biasanya jika terjadi tarikannya berat, cepat panas maupun tarikannya sangat molor, teman-teman bisa melakukan pengecekan di sticknya. Ini biasanya jumlah olinya sudah berkurang, dan tentunya warna olinya kita bisa mengecek dari warna oli. Warna olinya untuk warna olinya masih agak terang atau di sini masih licin, ini masih kita bisa gunakan, tapi alangkah baiknya kita ganti dengan yang baru karena sesuai dengan patokan dari waktu pemakaian. Karena saat oli ini digunakan dalam jangka waktu lama, ini kualitasnya juga menurun. Seperti itu. Ini sudah 3 bulan pemakaian, jadi kita diwajibkan untuk mengganti. Kita bisa membuat patokan di 2.500 km atau 3 bulan sekali itu kita ganti. Biarpun sudah masih 1000 km, tapi sudah 3 bulan kita diharuskan untuk mengganti oli yang baru supaya tentunya lebih awet dari motor kita di dalam mesinnya, seperti bagian-bagian yang bergerak, piston, ring piston, noken as, dan lain sebagainya, itu supaya terlumasi dengan sempurna dan pendinginannya juga lebih maksimal. Teman-teman, kita akan pasang bautnya. Kita pasang baut tap olinya. Teman-teman, kita langsung pasang, tidak masalah. Ini tadinya dilem supaya lebih rapat saja, karena di sini ada sisa dari lemnya yang sudah membentuk ring. Ini sebaiknya sebelumnya ini ada ring aluminium, tapi di sini saat pengetapan sebelumnya itu terlepas, jadi langsung kita pasang. Ini tidak bermasalah karena di dalamnya sini sudah ada bekas lem atau membentuk suatu seal supaya olinya tidak bocor. Kita akan pasang. Untuk posisinya matic di bawah sini, kita putar ke kanan seperti ini, bos. Kita akan keraskan bautnya menggunakan kunci T12 yang kecil maupun kunci ring 12 seperti ini juga bisa. Untuk pengerasannya seperti ini. Kita keraskan, kita putar ke kiri. Untuk trik dari pengerasan baut itu seperti ini. Kita keraskan langsung seperti ini. Ini sudah mulai keras, langsung kita hentakkan sedikit, 1, 2, 3. Seperti ini. Coba kita kencangkan lebih keras sekali. Seperti ini sudah kencang. Dan untuk selanjutnya kita akan isi dengan oli yang baru. Teman-teman, untuk matic seperti ini kita siapkan corong seperti ini. Ada selangnya. Ini untuk mempermudah
Untuk trik lainnya teman-teman bisa coba, atau kita standar samping juga bisa. Kebetulan di sini saya memakai corong, dan di sini sudah disiapkan dari oli AHM Matic MPX2 karena ini Honda. Dan untuk jenis oli AHM seperti ini, kita bisa melihat kondisi di mana penutupnya ini adalah yang termuda. Penutupnya ada barcode atau kodenya seperti ini, dan penutupnya itu lebih rapi. Tentunya di bagian sini itu lebih kuat. Ini adalah ciri-ciri oli yang asli bawaan dari pabrik olinya. Ini karena sekarang itu sudah banyak yang beredar, dan selisih harga juga mempengaruhi. Ini beda harga sekitar 10.000 di tempat saya. Ini kebetulan untuk harganya sekitar 50 sampai 55.000 untuk yang seperti ini. Kalau yang biasa itu sekitaran di bawah 45.000. Oke, kita akan lepas. Ini untuk melepasnya ini juga cukup kuat. Oke, seperti ini cukup kuat. Berbeda dengan yang biasa itu lebih mudah karena plastiknya di sini lebih tipis untuk yang biasa. Untuk yang bagus ini lebih tebal dan tentunya agak sulit untuk kita lepas. Oke, seperti ini. Oke, dan tanda lain adalah di sini untuk kertasnya di sini menempel dengan kuat di bagian sini. Ini trik termudah supaya motor kita itu lebih awet 2 kali lipat. Oke, mungkin bisa berkali lipat kekuatannya, karena jika memakai oli yang ori itu sintetisnya sangat bagus, berbeda dengan yang biasa. Ini bisa merusak dari motor kita saat kita gunakan lama. Itu untuk oli yang biasanya terdapat lumpur saat kita gunakan sudah lama sekitar 1 bulan, karena tidak ada viskositas atau kekentalan obat oli di dalamnya, sehingga untuk motor matic seperti ini olinya ini jenisnya yang tahan panas dan tidak mudah menguap. Seperti itu kita akan masukkan olinya, dan untuk ciri-cirinya dari olinya seperti ini. Oke, kita akan tuangkan bos. Oke, seperti ini. Untuk warna olinya ini kuning keemasan atau kuning yang sangat agak gelap, dan untuk yang biasa itu biasanya berwarna bening. Oke, lebih cerah. Ini adalah saat kita melihat oli, cara yang termudah adalah dari warnanya. Oke, seperti ini. Oke, kita pasang sticknya. Oke, ini untuk jumlah olinya ini. Oke, ini untuk olinya seperti ini. Ini agak kuning gelap jika ini kita taruh di tangan seperti ini. Oke, ini kuning gelap seperti ini. Ini tanda oli yang bagus atau yang asli. Oke teman-teman, kita pasang, kita keraskan. Oke. Sip. Oke, dan untuk selanjutnya, untuk oli matic ini ada 2 jenis atau 2 macam. Yang selanjutnya kita akan ganti dari bagian belakang sini. Oke, bagian sebelah DVD, sebelah kiri. Oke, di bagian ban belakang di sini ada namanya gearbox atau gear ratio, dan di sini ada 2 baut. Kita akan ganti, dan di sini adalah tempatnya dari oli kardan. Oke, kita lepas dulu. Oke, kita lepas dulu dari bautnya. Ini ada 2 baut bagian bawah
Ini untuk pengetapan dan baut yang bagian atas ini. Oke, bagian atas adalah untuk memasukkan. Oke, teman, kita buka dulu bautnya menggunakan sama kunci 12. Oke, kita siapkan kunci T. Ini cara bukanya. Oke, kita hentakkan langsung. Oke, ini. Oke, untuk kondisi olinya seperti ini. Oke, saya dekatkan, saya zoom. Oke, ini masih bening untuk oli gardan. Oke, masih bening. Oke, karena di oli gardan seperti ini olinya tidak terbakar dengan mesin sehingga masih bening walaupun kita gunakan sangat lama. Tetapi di sini untuk kekentalan dari olinya itu sendiri sudah berkurang. Ini masih bening, masih seperti baru. Oke, seperti itu. Ini harus kita ganti walaupun masih bening seperti ini karena sudah waktunya. Oke, ini sudah tuntas. Kemudian kita pasang bautnya lagi. Oke, kita pasang bautnya. Kita keraskan. Untuk bautnya di sini ada ringnya. Ya, ada ringnya. Ini ada ringnya. Ada ring aluminium seperti ini. Oke, kita pasang, kita kencangkan. Kencangkan. Oke, bos. Untuk pengencangannya sama, kita keraskan seperti ini. Ini sudah mulai keras, kita keraskan sedikit. Set. Oke, seperti ini. Dan kita lepas bagian atas. Oke, seperti ini. Oke, ini untuk bautnya. Posisinya ini ada ring aluminium, kemudian baut. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman, kita masukkan oli yang baru, oli gardan yang baru. Untuk oli gardannya ini memakai gear oil AM Transmission dan di sini untuk kapasitasnya adalah 120 ml. Oke, seperti ini. 10W 30 sama seperti oli mesin. Oke, kita buka di sini. Oke, teman, ini semoga bermanfaat, informasi penting bagi teman-teman semuanya dan juga saya. Ini untuk oli gardan seperti ini juga bisa mengalami kekurangan atau kebocoran. Biasanya terjadi kebocoran di bagian di bagian sini, di bagian dari tuas rem ini sebelah dalam, dan di sini ada seal dari as gardan sendiri, seal dari as roda ke gear ratio, dan di sini ada sealnya, seal besar. Dan jika mengalami kebocoran, ini kebetulan tidak ada kebocoran, ini di sini terjadi rembesan oli pada bagian dimana area di sini, di dalamnya sini ada sebuah seal besar yang terhubung ke dalam oli gardan di dalam mesin. Ini bisa terjadi kebocoran atau terjadi rembesan oli di sini bercampur dengan debu. Ini bisa teman-teman lakukan pengecekan atau pembongkaran di bagian gear ratio seperti ini, dan kemudian kita ganti dengan seal yang baru. Itu bisa diatasi cara ini, kita ganti seal yang baru karena seal yang lama itu sudah mulai mengeras atau sudah tidak elastis lagi dari karet sealnya. Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Ini untuk video sebelumnya itu Vario 150 mengganti dari oli gardannya, seal gardannya. Oke, seperti ini.
Untuk jenis Honda ini sangat mudah sekali dan enak sekali untuk mengganti partnya. Ini untuk jenisnya sama, baik Vario 150, Scoopy Donut maupun Beat injeksi, itu satu spare part atau satu nomor itu sama ukuran dan nomor kodenya untuk spare part seal oli gardan. Oke teman-teman, kita akan pasang. Semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Kita masukkan oli yang baru, oli gardan. Dan untuk oli gardan seperti ini bisa kita lakukan penggantian di kilometer 6000 atau 3 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan. Ini tidak bermasalah. Ini untuk ganti oli sama ganti oli gardan, ganti oli mesin sama ganti oli gardan itu setiap kali ganti oli mesin ini juga sangat bagus sekali. Oke, ini rekomendasi yang bisa teman-teman pakai, dimana 3 kali oli mesin, 1 kali ganti oli gardan. Oke, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan, kita tekuk ke atas, kita tekan. Oke, ini sudah mulai masuk dan di sini ada bunyinya. Ini sudah mulai masuk semua dari oli mesin, oli gardannya. Oke, setelah itu kita pasang bautnya ini. Oke, ini kita masukkan, kita keraskan. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat cara penggantian atau perawatan dari motor Matic dengan cara ganti oli yang teratur supaya motor kita itu lebih halus tarikannya, suara mesinnya lebih halus, dan tentunya umur motor kita itu lebih lama. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya kita bisa lakukan cara menghidupkan motor supaya lebih aman setelah ganti oli maupun di pagi hari. Oke, kita hidupkan motornya. Kita hidupkan motornya seperti ini. Oke, sudah nyala. Oke, sudah nyala. Kita biarkan sekitar 2-3 menit. Oke, 2-3 menit. Kemudian kita naikkan gasnya, dan ini bisa kita pakai untuk jalan gitu. Dan untuk di sini kebetulan kilometernya 46.700 untuk penggantian oli. Dan untuk selanjutnya penggantian oli berikutnya di kilometer sekitar kita tambah 2000, sekitar 48.000 atau sekitar kilometer 49.000. Ini kita bisa gantikan oli yang berikutnya atau di bulan ketiga dari saat kita ganti oli yang baru. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tips perawatan dari oli mesin. Untuk jenis semua motor itu sama, dan tentunya di sini untuk suara motor mesinnya itu halus. Oke, ini suaranya halus dan terdengar stabil, dimana kita cukup dengan melakukan penggantian oli yang rutin. Oke, sekitar 50.000 supaya mesin kita itu tidak sampai kehabisan oli dan tidak merusak dari spare part di dalam mesin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam berkarya. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan jika teman-teman mempunyai masalah atau berbagi pengalaman tentang masalah penggantian oli mesin, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam berkarya. Salam otomotif mekanik Jos. Oke, kita nyalakan motornya, kita gas.